Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3 MPI, akan mempresentasikan mengenai rencana usaha yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, untuk itu, perkenalkan dari kelompok kami ada Arizal Maulana Primayandi, ada Bella Intania, ada Iren Luciana, dan saya sendiri Rina Trisnawati. Nah, di sini untuk usaha kami yaitu berada di bidang makanan dengan usaha jenis makanan naga tahu susu dan nama dari perusahaan kami bernama Natsu. Nah, untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Iren. Baik, yang pertama tentang ide gagasan usaha. Bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan beragam kreativitas yang menarik. Frozen food merupakan jenis makanan cepat saji yang tidak mudah basi jika disimpan dalam keadaan beku dan bersuhu dingin. Cara penyajian pun sangat mudah, hanya digoreng dan dikukus sesuai dengan petunjuk penyajian dalam kemasan. Peluang untuk bisnis frozen food saat ini bisa dibilang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jenis olahan frozen food yang ditemukan di pasaran. Tidak hanya itu, frozen food juga bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama serta tidak mudah basi jika disimpan dalam keadaan beku. Kebiasaan masyarakat kota yang sibuk dengan pekerjaannya menjadikan olahan frozen food sering dijadikan alternatif makanan untuk keluarga di rumah. Selanjutnya, salah satu frozen food yang sering kita temui adalah nugget. Namun masyarakat mulai jenuh dengan nugget olahan daging. Untuk itu diperlukan inovasi baru dalam mengolah nugget tersebut sehingga penyajian nugget tidak monoton. Kami mencoba mengkreasikan nugget tersebut dengan olahan tahu susu menjadi nugget tahu susu yang mempunyai rasa yang lebih gurih. Kelebihan nugget yang kami buat adalah nugget tahu susu yang kita buat ditambah sayuran seperti wortel, sehingga makanan itu menjadi sehat dan bergizi. Selain itu, bentuknya bervariasi, terdiri dari dua bentuk, yaitu persegi panjang, bulat, dan rasa tahu susu yang lembut dikemas dalam bentuk nugget. Selain baik untuk kesehatan, nugget ini termasuk favorit anak-anak. Makanan yang nampak mewah namun menggiurkan ini selalu cocok dijadikan cemilan maupun lauk. Selanjutnya, prospek pasar. Peluang bisnis frozen food saat ini memiliki kenaikan yang cukup tinggi, terutama dengan hadirnya usaha rumahan yang memproduksi berbagai macam jenis olahan makanan beku. Produk nugget tahu susu ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Omset yang dihasilkan dari usaha nugget tahu susu ini bisa mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta. Jika cara pengelolaan dan pemasaran yang dilakukan secara benar, terutama menarik minat dan perhatian audiens terhadap produk inovasi baru dari nugget. Terutama untuk makanan beku, nugget sendiri belum terdapat jenis nugget tahu susu yang diperjualbelikan di pasaran, sehingga dapat ditarik kesimpulan peluang pasar yang cukup luas. Selanjutnya, ada manfaat. Manfaat terbagi dari dua, yaitu manfaat ekonomi dan sosial. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha nugget tahu susu ini diharapkan dapat membantu perekonomian lingkungan sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf kehidupan karyawan. Untuk manfaat sosial yang didapat dari usaha ini juga menutup kemungkinan masyarakat akan mengembangkan keterampilannya serta memperluas wilayah pemasaran. Harapan kami setiap tahunnya ada produk makanan dengan tema yang baru yang akan dibuat. Hal ini jelas dapat merekrut dan membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, memperdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk dapat terlibat dalam proses produksi dan membentuk komunitas kerja antara bisnis sejenis. Selanjutnya, untuk visi dan misi tujuan perusahaan kami adalah visi menjadi perusahaan penyediaan frozen food nugget tahu susu yang meningkatkan gizi bangsa melalui pengolahan dan distribusi makanan yang terjamin halal, sehat, bergizi, harga terjangkau, dan praktis. Untuk misinya yang pertama, berinovasi dan kreatif dalam memproduksi dan mengembangkan nugget tahu susu. Yang kedua, membangun jaringan pemasaran dari berbagai kalangan masyarakat yang menikmati
produk nugget tahu susu. Yang ketiga, memproduksi makanan sehat berprotein yang digemari dari anak-anak maupun orang dewasa. Yang terakhir, menjaga kepercayaan pelanggan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Untuk tujuan dari usaha kami adalah untuk mendatangkan keuntungan, membudayakan makanan beku yang sehat, bergizi, dan tahan lama, dan membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya, untuk data perusahaan, nama perusahaan firma masuk, bidang usaha yaitu produk makanan, jenis produk yaitu nugget tahu susu, alamat, email, dan nomor HP, tertera di layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arizal. Nah, selanjutnya ada sasaran pasaran. Setiap sasaran pasar. Setiap usaha yang dibuat memiliki tujuan akhir agar produk atau jasa dapat dipasarkan. Sebelum memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana gambaran pasar yang menjadi sasaran. Jenis produk yang disediakan oleh Natsu yaitu barang konsumsi berupa nugget tahu susu. Produk kami memiliki keunggulan karena merupakan olahan nugget yang sehat dan bergizi dengan bentuk dan tambahan isi yang mengundang selera. Isian nugget dibedakan berdasarkan bentuk, di mana bentuk persegi panjang untuk mozzarella dan bulat untuk sosis. Layanan pemesanan terbuka selama 24 jam melalui akun media sosial dan toko e-commerce dari Natsu. Wilayah pemasaran secara offline yaitu sekitar Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan kota-kota di sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah pemasaran online tidak dibatasi oleh wilayah terdekat saja, tetapi mencakup wilayah utama kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat serta Jakarta. Nah, selanjutnya ada permintaan. Dalam memilih pasar yang menjadi target, dilakukan dengan cara segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmenting sendiri dilihat dari 4 aspek, yaitu demografi, geografi, psikografi, dan behavioral. Untuk segmentasi demografi, Natsu menargetkan semua umur. Lalu secara geografi, yang menjadi sasaran Natsu itu di wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sekitarnya. Lalu untuk segmentasi psikografi, Natsu menargetkan kepada para penyuka makanan frozen food dan semua kalangan sosial. Secara behavioral atau perilaku, sasaran Natsu yaitu dari kelompok konsumen akhir yang mengkonsumsinya secara langsung dan ataupun jadikan bisnis. Lalu targeting, target pasar dari Natsu meliputi kriteria konsumen seperti ibu-ibu, keluarga yang menyukai cemilan, pelajar, dan semua kalangan yang menyukai olahan nugget. Lalu positioning dari Natsu sendiri sebagai perusahaan yang memproduksi nugget susu yang sehat dan bergizi serta diolah tanpa bahan pengawet dengan kualitas terbaik. Nah, untuk jumlah konsumen potensial diperkirakan dari pengguna sosial media di Jawa Barat berdasarkan data dari jabarprof.go.id pada tahun 2019 sebesar 16,4 juta, di mana 2% membeli nugget tahu susu sosis dan 3% membeli nugget tahu susu mozzarella. Lalu jumlah kebutuhan yang kami targetkan dalam setiap harinya dapat menjual minimal 10 bungkus varian sosis dan 15 bungkus varian mozzarella. Sehingga per bulan ditargetkan menjual 450 bungkus varian sosis dan 600 bungkus varian mozzarella. Lalu total kebutuhan per tahun, jumlah penjualan dalam setahun dari produk kami ditargetkan minimal menjual 5.400 bungkus varian sosis dan 7.200 varian mozzarella. Selanjutnya ada proyeksi permintaan. Nah, jumlah permintaan terhadap produk nugget tahu susu dari Natsu ini di wilayah Jawa Barat adalah 2% dari 16,4 juta pengguna media sosial atau sebesar 328.000 bungkus untuk proyeksi pembeli nugget tahu susu isi sosis, dan 3% dari 16,4 juta pengguna media sosial di Jawa Barat atau sebesar 492.000 bungkus yang akan diproyeksikan kepada orang yang akan membeli nugget tahu susu jenis isi mozzarella. Nah, jumlah proyeksi permintaan ini akan diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun sebelumnya atau dari jumlah permintaan. Nah, selanjutnya dengan asumsi bahwa kebutuhan orang-orang yang memesan sebanyak 2 bungkus nugget tahu susu atau nugget isian mozzarella dan sosis
Maka berikut ini adalah proyeksi pembelian nugget tahu susu, yaitu sebesar 984.000 bungkus per tahun dan akan mengalami keningkatan sebesar 5% per tahunnya. Dan untuk nugget tahu susu jenis sosis yaitu sebesar 656.000 bungkus pada tahun 2001 dan akan mengalami peningkatan 5% di tiap tahunnya. Selanjutnya adalah penawaran. Nah, untuk saat ini jenis tahu di pasaran tuh belum ada brand yang terkenal yang memproduksi nugget tahu susu, sehingga untuk pesaingnya sendiri dari Natsu ini adalah nugget daging atau nugget ayam yang sudah terlebih dahulu dikenal oleh konsumen. Nah, perusahaan yang memproduksi nugget daging atau nugget ayam ini saat ini sudah banyak sekali, baik itu UMKM maupun perusahaan yang sudah besar. Nah, sehingga untuk mengerucutkan pesaing dalam usaha nugget Natsu ini, dari pesaing diantaranya yaitu Nugget Akumo, Nugget Cikiwiki, dan Nugget Media. Nah, untuk kapasitas produk dari pesaing sendiri, untuk Nugget Akumo memiliki kapasitas produksi sebesar 156.000 bungkus per tahunnya, Nugget Cikiwiki sebesar 137.000 bungkus per tahunnya, dan Nugget Media sebesar 96.000 bungkus per tahunnya. Oleh karena itu, dilihat dari kapasitas produk pesaing, maka untuk proyeksi penawaran dari produk yang kami tawarkan yaitu sebesar 193.000 bungkus per tahunnya dan akan mengalami peningkatan 15% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah pangsa pasar. Pangsa pasar menunjukkan seberapa kuat posisi dari perusahaan Natsu dapat bersaing di pasar. Berikut proyeksi dari pasar-pasar yang menjadi target dari Natsu. Yang pada pertama yaitu pangsa pasar nugget tahu susu isi mozzarella. Yang kedua pangsa pasar nugget tahu susu isi sosis. Jumlah peluang pasar didapatkan dari pengurangan antara kemungkinan permintaan dengan penawaran akan produk nugget. Jumlah rencana penjualan didapatkan dari kapasitas kebutuhan selama satu tahun yang naik 5% per tahunnya. Kemudian pembagian antara rencana penjualan dan peluang pasar dikalikan 100%, maka didapatkan total market share per tahunnya. Selanjutnya, ada strategi pemasaran pesaing. Adapun pesaing yang menyediakan produk serupa yaitu Nugget Akumo, yang kedua Nugget Cikiwiki, yang ketiga Nugget Media. Untuk produknya sendiri, mereka mempunyai satu bahan baku yaitu daging ayam. Sedangkan harga dari masing-masing memiliki variatif yang berbeda. Dari kemasannya juga berbeda. Ada yang 500 gram, 250, ada yang 1 kg. Maupun dari bentuknya juga ada yang bervariasi. Lalu untuk promosi dari Nugget Akumo lewat website resmi perusahaan dan jejaring sosial terutama Instagram. Sedangkan Nugget Cikiwiki melalui internet seperti di website resmi perusahaan. Sedangkan Nugget Media melalui internet seperti website resmi perusahaan dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rencana strategi pemasaran perusahaan. Nah, untuk strategi pemasaran perusahaan Natsu ini akan terbagi menjadi produk, harga, promosi, dan distribusi. Nah, untuk yang pertama saya akan memperjelaskan mengenai produk. Nah, untuk produk sendiri, kita akan memproduksi produk nugget tahu susu. Nah, nugget tahu susu ini merupakan produk makanan sehat dan bergizi dengan harga yang ekonomis. Nah, selain itu, nugget tahu susu ini mempunyai isi kekinian, yaitu mozzarella dan isi sosis. Nah, untuk nugget tahu susu ini termasuk ke dalam makanan frozen food. Nah, untuk penyajiannya sendiri dapat disajikan dengan mudah sekali, yaitu dilakukan dengan menggoreng dan menambahkan saus sesuai dengan selera. Nah, di sini untuk mempertimbangkan produk itu, kami
melihat terlebih dahulu mengenai 5 tingkatan dari produk. Yang pertama dari core produk. Di sini core produk dari produk kami yaitu sebagai camilan makanan. Nah, jadi naga tahu susu ini merupakan olahan makanan frozen food sebagai camilan atau bisa digunakan sebagai lauk saat makan. Selanjutnya dari basic produk atau produk dasar dengan mengubah manfaat inti sebagai camilan dengan menambahkan yaitu kreasi rasa tambahan dengan menambah isian mozzarella dan sosis. Selanjutnya dari expected product atau produk yang diharapkan oleh konsumen. Nah, dari nugget susu ini kami memiliki rasa yang lezat, bergizi, terpercaya, dan ekonomis. Selanjutnya dari augmented product atau produk di sini yaitu nugget yang kami sajikan yaitu sebagai nugget unik yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Nah, untuk nugget tahu susu ini belum ada pesaing sejenis yang menjual nugget tahu susu terutama dengan isian. Nah, contohnya dari nugget tahu susu ini memiliki isian kekinian yang banyak disukai anak-anak dan anak muda saat ini. Selanjutnya dari potensial produk, nah untuk produk nugget tahu susu ini ditawarkan di masa yang akan datang yaitu di sini kita akan menawarkan dan mengembangkan kembali bentuk dan isian dari tambahan produknya seperti rasa bakso, rasa pedas, rasa ayam untuk memberikan lebih banyak opsi pilihan sesuai selera konsumen. Selanjutnya dari segi harga, dari strategi harga yang digunakan Natsu yaitu dengan menggunakan competition based pricing yaitu menerapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaing sejenis. Nah, di sini untuk Natsu sendiri pertama kali mengenalkan produknya itu dengan harga di atas pesaing. Nah, kemudian akan menurunkannya sehingga sebanding dengan harga pesaing. Nah, selain itu juga kami akan menetapkan harga sesuai dengan adjustment strategi, yaitu memberikan harga spesial atau diskon di hari-hari tertentu seperti program dari tanggal kembar ataupun di akhir tahun. Nah, untuk harga yang kita tawarkan dari nugget tahu susu ini, kita tawarkan sesuai dengan sasaran konsumen yang dituju yaitu semua kalangan. Nah, di sini untuk nugget tahu susu isi mozzarella sebesar 35.000 dengan berat 250 gram dan nugget tahu susu isi sosis seberat 250 gram seharga 30.000. Selanjutnya untuk promosi. Nah, untuk promosi sendiri merupakan hal yang penting bagi untuk membangun produk sendiri. Nah, di sini untuk kegiatan promosi pada tahap awal kita melakukan promosi push strategi yaitu menggunakan word of mouth dan menawarkan secara langsung kepada konsumen atau outlet-outlet yang menjual mengenai frozen food. Selanjutnya kita juga melakukan promosi dengan push strategi dengan membuka akun e-commerce agar konsumen melihat akun media sosial kita juga agar lebih percaya ketika mereka membuka akun media sosial, mereka dapat membuka tautan link ke e-commerce toko kita. Selanjutnya, untuk tahap yang paling penting yaitu dilakukan dengan mengikuti endorse kepada selebgram ataupun influencer agar menjangkau konsumen yang lebih luas. Selanjutnya untuk distribusi dilakukan oleh Natsu. Pertama, kita memilih ekspedisi yang menyediakan armada yang cocok untuk melakukan distribusi makanan beku. Nah, karena kan jenis produk kita kan harus dalam keadaan beku, yang otomatis jika terjadi perubahan suhu dan cuaca yang ekstrim akan menyebabkan pengaruh kualitas yang berbeda. Nah, untuk distribusi kita juga dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dengan melakukan penjualan di e-commerce. Baik secara offline ataupun offline kita melakukan pemasaran. Nah, di sini untuk distribusi tidak langsung dilakukan dengan memasukkan barang ke outlet yang menjual frozen food sehingga memerlukan perantara untuk sampai ke tangan konsumen secara langsung. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai budget penjualan untuk rencana bisnis kita. Nah, untuk biaya penjualan sendiri kan merupakan suatu biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait upaya penjualan dan pemasaran. Nah, di sini untuk jumlah penjualan nugget tahu susu ini direncanakan untuk nugget tahu sosis ini pada tahun pertama yaitu 1.200 bungkus, tahun kedua 1.320 bungkus, tahun ketiga 1.452 bungkus, tahun keempat 1.567 bungkus, dan untuk nugget tahu susu isi mozzarella yaitu 2.400 bungkus, dan untuk tahun selanjutnya akan mengalami peningkatan. Nah, untuk harga sendiri telah saya sebutkan sebelumnya yaitu untuk nugget tahu susu isi sosis yaitu sebesar 30.000 dan untuk nugget tahu susu isi mozzarella sebesar 35.000. Nah, di sini untuk budget penjualan dapat dilihat di
layar, yaitu pertama untuk tahun 2021 untuk nugget tahu susu mozzarella sebesar 84 juta dan untuk nugget tahu susu sosis sebesar 36 juta dengan total penjualan pada tahun 2021 mencapai 120 juta. Nah, selanjutnya untuk biaya penjualan di sini, nah untuk anggaran biaya dari Natsu sendiri ditargetkan dengan anggaran diambil secara persentase sebesar 25% dari hasil sebagai berikut. Nah, contohnya ini dapat dilihat pada tahun 2021 kan total penjualannya itu mencapai 120 juta. Nah, kita ambil penjualannya itu sebesar 25% untuk anggaran biayanya, yaitu sebesar 30 juta untuk anggaran pada tahun 2021. Nah, untuk 5 tahun ke depan dapat dilihat di layar untuk anggaran-anggaran selanjutnya. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Selanjutnya adalah produksi dan operasi. Nah, yang pertama ada produk, ciri-ciri dan keunggulan dari produknya sendiri. Nah, produk yang kami tawarkan adalah makanan beku atau frozen food, yaitu nugget tahu susu yang pada umumnya nugget terbuat dari daging atau dari ayam. Nah, tetapi pada produk kami memiliki perbedaan yaitu berbahan dasar tahu. Adapun tahu yang digunakan yaitu tahu susu karena memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan dengan tahu biasanya. Nah, untuk ciri-ciri produknya sendiri, nugget tahu susu ini memiliki berbagai bentuk dan memiliki isian di dalamnya seperti sosis dan juga keju mozzarella. Selain itu, dalam satu kemasan juga terdapat saus di dalamnya. Nah, kemasan yang kami gunakan untuk produk ini adalah kemasan tin wall atau food container yang memiliki visual yang sangat menarik, unik, dan juga sangat kekinian. Nah, untuk kegunaan utama dari produk ini sendiri seperti pada umumnya seperti pada panganan lainnya yaitu sebagai untuk dikonsumsi oleh konsumen dan serta memberikan kepuasan ketika mengkonsumsinya. Selain itu, makanan ini juga sangat cocok untuk orang yang vegetarian karena berbahan dasar tahu. Nah, makanan ini juga bisa dijadikan lauk pada saat makan ataupun sebagai cemilan untuk menemani berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah proses produksi. Nah, pada proses produksi ini kami memerlukan alat dan juga bahan. Untuk dari bahannya sendiri yaitu tahu susu, telur, susu cair, wortel, tepung sagu, maizena, serta panir, bawang merah, serta bawang putih. Isiannya mozzarella atau sosis serta bumbu-bumbu lainnya. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu alat kukusan, loyang kukusan, panci kukusan, serta freezer. Adapun untuk cara pembuatannya, yang pertama adalah mencampurkan tahu susu, susu cair, telur, tepung sagu, dan tepung maizena, bawang merah, bawang putih, wortel, dan bumbu lainnya ke dalam satu wadah dan diaduk secara rata. Setelah itu dibentuk adonan dan dimasukkan isian mozzarella ataupun sosis. Setelah dibentuk, lalu disiapkan loyang atau panggangan tahan panas yang telah diolesi minyak goreng sebelumnya. Lalu kukus adonan tersebut selama 20 menit atau hingga patang. Setelah itu angkat dan dinginkan. Nah, setelah dingin, adonan tersebut dimasukkan ke dalam kocokan telur dan dilumuri oleh tepung panir. Lalu disimpan di dalam lemari pendingin selama 2 jam atau hingga beku. Setelah itu setelah itu nugget tahu susu tersebut siap untuk dipacking ke dalam kemasan beserta dengan sausnya. Selanjutnya. Nah, untuk rencana produksi sendiri, proses produksi yang dilakukan dimulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan hingga pengepakan. Nah, adapun berikut ini adalah rencana produksi dari nugget tahu susu. Untuk nugget tahu susu mozzarella pada tahun 2001 dan juga nugget tahu susu isi sosis, kami merencanakan produksi sebanyak 3.800 bungkus dan akan mengalami peningkatan 10% di tiap tahunnya. Selanjutnya ada rencana kebutuhan alat dan juga bahan. Nah, untuk alat yang digunakan yaitu satu kompor gas, satu tungku, tabung gas 12 kilo, kukusan, serta wadah besar. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa biaya yang diperlukan untuk alat dari produksi ini sebesar 1.100.000 dan ini merupakan biaya tetap atau fixed cost. Nah, selanjutnya ada kebutuhan bahan.
dapat dilihat pada tabel bahwa berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan beserta biayanya. Nah, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa biaya dari satu kali produksi yang akan menghasilkan 50 pieces nugget tahu susu, yaitu dengan kemasan 250 gram, diproyeksikan biaya bahan bakunya dalam satu kemasan yaitu sebesar 18.000 dan biaya kemasannya sebesar 1.000. Selanjutnya ada tabel kebutuhan bahan baku dan juga kemasan. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rincian dari biaya bahan baku untuk proses produksi selama 5 tahun. Itu pada tahun pertama sebanyak 402.822.000 dan akan mengalami kenaikan dengan total biaya 425.201. Selanjutnya kebutuhan tenaga kerja. Nah, untuk memudahkan dan mempercepat proses produksi serta untuk menghasilkan produk sesuai dengan rencana produksi, kami membutuhkan beberapa tenaga kerja langsung yang akan dibayar secara per bulan. Nah, hal ini disebabkan oleh proses pembuatan nugget tahu susu yang dibuat dalam sekali produksi untuk 1 minggu. Nah, diperkirakan dalam seminggu hanya membutuhkan 2 hari untuk proses produksi dan karyawan yang masuk akan dipertimbangkan setiap tahunnya sesuai dengan jumlah produk yang akan diproduksi. Nah, berikut ini adalah jumlah produksi jumlah karyawan yang dibutuhkan, yaitu pegawai produksi dan pengiriman sebanyak 1 orang dan admin serta packing barang sebanyak 1 orang dengan gaji 1.200.000 per tahunnya. Selanjutnya untuk kebutuhan alat dan mesin, berikut ini adalah kebutuhan untuk alat dan mesinnya dengan total biaya 4.900.000 dan diperkirakan alat dan mesin ini memiliki umur ekonomis lebih dari 5 tahun untuk membantu proses produksi nugget tahu susu. Selanjutnya untuk rencana tanah dan bangunan, karena diproduksi secara rumahan, maka kami tidak memerlukan biaya untuk tanah dan bangunan. Sementara selanjutnya ada tabel rencana biaya utilitas atau sarana prasarana lainnya, yaitu anggaran biaya untuk sarana dan prasarana seperti biaya listrik dan air, transportasi, kuota internet, foto produk, dan biaya promosi sebanyak 6.340.000. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada bentuk kepemilikan dari perusahaan kami. Nah, kami memilih bentuk kepemilikan firma, di mana firma sendiri merupakan persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis yang dikelola 2 orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Nah, firma dipilih karena merupakan bentuk yang paling mudah dan menjadi pertimbangan banyak pebisnis baru dengan perizinannya yang tidak harus sampai ke level kementerian. Nah, bisnis kami terdiri dari 4 orang anggota yang merupakan yang belum memiliki anggota sebelumnya. Nah, semua anggota kami menyetorkan uang pribadi sebagai modal awal untuk usaha produk ini, sehingga keuntungan maupun kerugian merupakan tanggung jawab bersama. Namun modal awal modal awal dari bisnis ini tidak akan terlalu berat karena diperoleh dari hasil patungan setiap anggota yang bergabung. Nah, di sini ada struktur organisasi dari firma Natsu sendiri. Yang pertama ada General Manager oleh Arizal Maulana sendiri, yaitu saya sendiri yang bertugas memimpin perusahaan. Kemudian ada manajer operasional oleh Irene Luciana yang bertanggung jawab dan memastikan organisasi berjalan baik dan memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada manajer keuangan oleh Bella Intania yang tugasnya mengatur keuangan perusahaan. Dan terakhir ada manajer pemasaran oleh Rina Trisnawati yang bertugas untuk membuat rencana pemasaran dan menentukan strategi pemasaran. Nah, selanjutnya bentuk kepemilikan dari usaha ini membutuhkan perizinan dari wilayah sekitar, seperti izin dari kecamatan atau kelurahan, membuat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, dan NPWP yang disertai keterangan dari pihak RT atau RW di mana usaha kami berada dan harus memiliki tanda daftar perusahaan.
Di sini dicantumkan total biaya yang kami harus keluarkan untuk mengurus perizinan agar perusahaan kami dapat disebut legal. Total kami membutuhkan sebanyak 7 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk biaya promosi kami memerlukan 1.400.000 rupiah. Nah, biaya promosi ini digunakan untuk memperkenalkan brand dan produk kami kepada masyarakat agar mereka tertarik sehingga dapat membeli produk kami. Nah, selanjutnya kami telah membuat jadwal kegiatan peroperasi dari bisnis ini. Untuk minggu pertama digunakan untuk survei pasar dan minggu kedua menyusun rencana usaha. Lalu untuk minggu ketiga dan keempat kami digunakan untuk mengurus perizinan serta di minggu keempat kami juga melakukan survei peralatan. Dan di minggu kelima keenam kami gunakan untuk kegiatan pemasangan sarana penunjang. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan dari usaha kami. Yang pertama yaitu dari kebutuhan dana. Nah, untuk kebutuhan dana sendiri, kita membutuhkan dana yang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu modal investasi dan kedua dari modal kerja. Nah, di sini untuk modal investasi sendiri, total modal investasi yang dibutuhkan yaitu untuk memulai usaha ini sebesar 15.700.000 yang terbagi dari modal sendiri sebesar 4.710.000 atau 30% dari modal investasi dan pinjaman bank sebesar 10.990.000 atau 70% dari modal investasi. Selanjutnya untuk total modal kerja yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini yaitu untuk 1 tahun sebesar 81.920.000 yang terbagi dari modal sendiri sebesar 24.576.000 atau 30% dari modal kerja dan pinjaman bank sebesar 57.344.000 atau 70% dari modal kerja. Nah, jadi untuk total biaya proyek ini berasal dari modal sendiri sebesar 29.286.000 atau 30% dari biaya proyek dan berasal dari pinjaman bank sebesar 68.344.000 atau 70% dari biaya proyek. Nah, selanjutnya di sini ada total biaya proyek dari Natsu sendiri, ada tabelnya di layar. Nah, untuk total biayanya sendiri, di sini kita membutuhkan, yang telah saya sebutkan itu membutuhkan sekitar 97.620.000 untuk tahun pertama produksi. Next. Nah, di sini ada tabel dari proyeksi arus kas. Nah, untuk proyeksi arus kas sendiri adalah perkiraan uang yang diharapkan mengalir masuk dan keluar dari bisnis, termasuk semua pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan selama periode tertentu. Nah, di sini untuk total kas masuk awal pada tahun pertama itu ada 217.620 dan untuk saldo kas akhir pada tahun pertama ada 117.206.579. Next. Nah, di sini ada proyeksi arus neraca. Nah, untuk proyeksi arus neraca ini merupakan prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan bagi beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Nah, di sini ada tabel mengenai proyeksi neraca untuk rencana usaha kami. Nah, di sini ada untuk total harta tetap pada tahun untuk total harta lancar pada tahun pertama yaitu 117.206.579 dan di sini dapat disimpulkan dari ROI tahun pertama kami itu dengan hasil negatif 0,55 tetapi untuk tahun selanjutnya kami mengalami peningkatan yaitu sekitar 1,07. Next. Nah, di sini sebelum saya akan membahas mengenai analisis keuangan dari payback period dan NPV, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi laba rugi. Nah, untuk proyeksi laba rugi sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang mewajibkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, di sini untuk proyeksi laba rugi sendiri dari
proyeksi rencana kita ini mengalami peningkatan untuk laba bersihnya sendiri. Seperti pada tahun pertama kita mendapatkan laba bersih sebesar 7.024.509, tetapi untuk tahun kedua dan tahun selanjutnya kita mengalami peningkatan. Yang untuk tahun kedua mengalami peningkatan sebesar 32.422.509. Nah, untuk BEP-nya sendiri atau break even point pada tahun pertama yaitu 64,32%, dan untuk profit marginnya sendiri pada tahun pertama yaitu sebesar 5,85%. Nah, untuk di sini ada analisis keuangan sendiri berdasarkan payback period. Nah, payback period ini merupakan periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Nah, di sini kan untuk nilai investasi sebelumnya kita memerlukan dana sebesar 97.620.000 untuk proyeksi pada tahun pertama ini, pada produksi pertama ini. Nah, untuk dana investasi ini kemungkinan akan balik lagi sekitar berdasarkan perhitungan kita akan dikembalikan dalam waktu 4,7 tahun atau 4 tahun 7 bulan untuk dana investasi tersebut dapat dikembalikan. Nah, selanjutnya ada tabel dari NPV, IRR, dan IP dari Natsu. Nah, di sini untuk net present value merupakan perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha atau proyek atau penanaman modal sendiri. Nah, selanjutnya untuk penghitungan IRR dan dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. Nah, jika sebuah investasi dianggap layak atau dianggap layak dari hasil IRR tersebut harus lebih tinggi dari bunganya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tabel dari NPV, IRR, dan IP dari Natsu sendiri menghasilkan dapat dikesimpulannya itu menghasilkan dari IP atau IP-nya itu sebesar 1,06. Di sini menandakan bahwa jika hasil dari profitability index-nya itu lebih besar dari 1, maka proyek ini dikatakan layak. Nah, jadi untuk perhitungan net present value ini menunjukkan nilai positif. Di sini dapat dilihat dari NPV sendiri sebesar 6.264.8 dengan diskonto 1 sebesar 18%. Menghasilkan NPV positif, maka dinyatakan bisnis ini layak untuk didanai. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan dari bisnis plan ini, jadi dari bisnis plan yang telah dilakukan berupa produk makanan nugget tahu susu, penulis mendapatkan beberapa pengalaman berupa cara perencanaan dan dalam membuat dan mendesain suatu produk, cara berkomunikasi dengan anggota kelompok, bekerja sama antar tim, dan pengalaman dalam merencanakan bisnis plan. Notifikasi yang tinggi serta modal usaha yang cukup juga akan mempermudah terlaksananya suatu rencana bisnis. Oleh karena itu, penting bagi suatu entrepreneur untuk melakukan perencanaan yang baik ketika akan memulai bisnisnya, dan tentunya ilmu notifikasi yang tinggi serta modal yang cukup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk telah mendengarkan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.